Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio Roja di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam pembahasan kajian pekanan setiap hari hari Selasa siang dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari, yaitu tentang kitab tauhid. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki bab yang ke-9 dari kitab Sahih Bukhari, hadis ke 387. Masih dalam pembahasan tentang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membahas tentang sejumlah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, babu wa kana Allahu sami'an basira. Wa qala al-A'mash an Tamim an Urwata an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat alhamdulillahi wasi'a sam'uhu al-aswata fa anzalallahu ta'ala ala nabihi qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa qala Allah ta'ala wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hadatsana Sulaiman ibnu Harb qala hadatsana Hammad ibnu Zaid an Ayyub an Abi Usman an Abi Musa qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa kunna idza alawna kabarna wa qala arbi'u ala anfusikum fa innakum latad'una asama wala ghaiba tad'una sami'an basira qariba summa ata alayya wa ana aqulu fi nafsi la hawla wala quwwata illa billah wa qala li ya Abdul ibn Qais ya Abdullah ibn Qais qul la hawla wala quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah aw qala ala adulluka bih. Qala Imam al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Yahya ibn Sulaiman qala hadatsani Ibnu Wahbin akhbarani Amr an Yazid an Abil Khairi sami'a Abdullah ibni Amr an Abu Bakrin as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah alimni du'aan ad'u bihi fi salati qul Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli min indika maghfirah innaka antal ghafurur rahim. Wa qala Imam al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala akhbarana Ibnu Wahab qala akhbarani Yunus an Ibnu Syihab qala hadatsani Urwah anna Aisyah radhiyallahu taala anha hadatsathu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Jibrila nadani wa qala innallaha qad sami'a qawla qaumik wa maradduhu alaik. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bab yang ke-9 dan Imam Bukhari mengetengahkan di sini 3 hadis, yaitu dalam pembahasan tentang tauhid, dan pembahasan dalam bab ini masih seputar tentang mengenalkan nama-nama Allah
secara otomatis menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Beliau membawakan firman Allah itu dalam surah An-Nisa ayat 124, yaitu yang berbunyi babu wa kana Allahu sami'an basira. Bab firman Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala Maha mendengar dan Maha melihat. Ya. Pada bab ini Imam Bukhari ingin menjelaskan dengan berikut menjelaskan 3 hadis, yaitu beberapa poin penting. Poin yang pertama sudah barang tentu menjelaskan wajibnya mengimani nama As-Sami dan nama Al-Basir. Jadi nama As-Sami, nama Al-Basir. Tentunya di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 2 nama ini dalam begitu banyak ayat, diulang-ulang di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan kata-kata As-Sami, Al-Basir. Ima disebutkan dengan alif lam, itu seperti innahu huwas sami'ul basir. Seperti dalam ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Atau disebutkan menggunakan alif lam, ya, seperti sami'un basir. Seperti dalam ayat ini wa kana sami'an basira. Berarti kita wajib mengimani 2 nama ini, yaitu As-Sami'u kemudian Al-Basiru, ya, yaitu 2 nama di antara nama Allah. Nah. Kemudian yang kedua dari judul dan ayat yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala, di sini ingin menjelaskan tentang kaidah ahli sunnah bahwa nama itu mengandung sifat. Jadi nama mengandung sifat. Yaitu di sini menetapkan as-sami'u isbatu sifatu sam'i lillah. Nama as-sami menetapkan sifat bagi Allah, yaitu as-sam'u, yaitu Allah Maha mendengar. Jadi Allah Maha mendengar, ya. Kemudian juga menetapkan sifat al-basar, yaitu Allah Maha melihat, yaitu di kalimat al-basir itu menetapkan sifat basar, yaitu Allah Ta'ala Maha melihat. Jadi Allah Ta'ala Maha melihat, ya. Sami'an basir, ya. Itu poin yang kedua yang tentunya ingin dijelaskan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala di dalam kitab yang mulia ini, ya. Kemudian yang ketiga yang tentunya harus lebih dalam dari apa yang kita akan bahas di sini, yaitu tentang menjelaskan apa dalil yang menunjukkan nama Allah As-Sami Al-Basir. Kemudian yang kedua, dan poin yang ketiga ini, apa dalil yang menunjukkan Allah disifati dengan As-Sam'u, disifati dengan Al-Basir. Jadi ini adalah poin yang sangat penting. Nah, catat satu kaidah sangat penting, yaitu apa? Babus sifati awsa'u mimbabil asma. Babus sifati awsa'u mimbabil asma. Yaitu bab menetapkan sifat itu lebih luas dari bab menetapkan nama. Dari bab menetapkan nama. Seperti apa kita memahami kaidah ini? Nah, memahami kaidah ini bahwa bab menetapkan nama itu lebih sempit
daripada bab menetapkan sifat. Atau dibalik, bab menetapkan nama-nama Allah itu lebih luas ketimbang bab menetapkan nama. Maksudnya, ketika kita akan menetapkan nama Allah, maka hanya melihat satu sisi, hanya kembali kepada satu sumber, yaitu adanya dalil dari Quran ataupun dari sunnah yang menunjukkan sebuah lafaz menunjukkan kepada nama Allah. Ya, seperti di sini As-Sami, Al-Basir, imma disebutkan dengan alif lam, wa huwas sami'u al-basiru, atau wa huwas sami'un basir, atau seperti dalam ayat ini, wa kana Allahu sami'an basira. Nah, tapi dalam menetapkan sifat Allah, apa dalil yang menunjukkan Allah Maha mendengar? Apa dalil yang menunjukkan Allah Maha melihat? Nah, kita ambil dulu sebuah dalil yang menunjukkan Allah Maha mendengar. Jadi Allah Maha mendengar. Artinya Allah disifati dengan as-sam'u. Allah disifati dengan mendengar. Dalil-dalilnya adalah tahapannya sebagai berikut. Pertama, diambil dari nama yang memiliki makna. Semua yang menunjukkan kepada nama, setiap yang menunjukkan nama otomatis harus menunjukkan sifat. Jadi setiap nas atau dalil yang itu menunjukkan nama Allah, maka secara otomatis itu menunjukkan sifat Allah. Karena setiap nama mengandung sifat. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu diambil dari satu nas yang menunjukkan perbuatan Allah. Seperti mu'allif di sini di muqaddimahnya atau di dalam babnya membawakan ayat surah Al-Mujadilah ayat 1. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah telah mendengar ucapan ya perempuan yang ya artinya berjidal dengan, artinya menyapa, membicarakan dengan. Maka kata-kata Allah mendengar menunjukkan Allah punya sifat mendengar. Ya, ada tentunya yang dimaksud mendengar nanti kita akan jelaskan, yaitu idraku al-masmu, yaitu mampu ya mendengar apa yang harus apa didengar. Artinya mampu mendengar apa yang harus apa didengar. Itu adalah poin yang sangat penting untuk kita apa pahami. Jadi Allah Maha mendengar. Artinya tujadiluka di sini. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka. Jadi di sini menunjukkan fi'il Allah. Jadi menunjukkan perbuatan Allah. Allah mendengar. Allah mendengar. Ini ada dalil. Dalil. Nah, dalil yang berikutnya yaitu 3 hadis yang dibawakan oleh mu'allif. Jadi 3 hadis yang dibawakan oleh mu'allif. Nah, apa? Ya, dalilnya yaitu hadis nomor pertama itu jelas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yaitu irba'u ala anfusikum. Fa innakum latad'una asama wala ghaiba. Tad'una sami'an basira qariba. Yang nanti kita akan jelaskan hadisnya, bahwa Nabi SAW mengatakan merendahlah, artinya tidak boleh menyaringkan doa. Jadi doanya direndahkan suaranya, disirkan suaranya. Ya, artinya cukup yang tahu kita, tidak harus orang mendengar tentang bacaan kita tentang doa itu. Kenapa? Karena sesungguhnya kalian tidak menyeru zat yang tuli, dan juga bukan menyeru zat yang tidak hadir, tidak ada.
Kalian adalah menyeru zat yang mendengar, zat yang melihat, zat yang dekat. Jadi maksudnya ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita diperintahkan berdoa kepada Allah, maka secara otomatis berarti Allah disifati dengan mendengar. Karena tidak mungkin kita diperintahkan untuk berdoa, ya, sedangkan zatnya adalah tidak mendengar kita. Ya. Kemudian pada hadis yang kedua, mungkin kalau kita teliti hadis yang kedua tidak ada kata-kata penetapan sifat secara letter-lek, ya, sifat asam, atau menyebutkan dalam nas itu adalah nama asami, ya. Tapi kok Imam Bukhari menjadikan dalil sebagai dalil Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Nah, karena di sini bahwa Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi sholati." Ya. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang aku akan bacakan doa itu dalam sholatku. Artinya doa kepada Allah. Maka ketika dikatakan Allah itu adalah tempat kita berdoa, tempat kita meminta, berarti Allah mendengar. Yaitu apa yang kita minta, apa yang kita katakan. Allah Maha mendengar. Karena tidak mungkin akan mengijabah permintaan zat yang tidak mendengar. Jadi tidak mungkin akan mengijabah permintaan orang yang meminta zat yang tidak mendengar. Maka di sini dinamakan lawazim. Lawazim. Dalam arti Allah Maha mendengar, itu juga dalil lainnya apa? Karena kita diperintahkan berdoa. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita berdoa. Ya. Kalau hadis yang ketiga itu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan sesungguhnya Jibril, ya, bahwa Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Jibril telah memanggilku. Sesungguhnya Allah itu mendengar ucapan kaummu. Ya. Dan apa-apa yang mereka tolak, ya, artinya yang dilakukan penolakan oleh mereka kepadamu. Jadi di sini menunjukkan bahwa Allah Maha mendengar. Jadi Allah Maha mendengar. Jadi maksudnya begini. Menetapkan nama Allah itu harus dalil yang menunjukkan nas bahwa itu adalah nama Allah. Bahwa itu adalah nama Allah. Tapi kalau berkaitan dengan penetapan sifat, itu lebih luas. Jadi lebih luas. Nah, kalau dikatakan lebih luas, tadi, bahwa menetapkan sifat Allah mendengar, pertama dari nama. Karena setiap nama mengandung sifat. Dalilnya ada lagi, yaitu dari perbuatan Allah yang menunjukkan fi'il kepada Allah, yaitu dalam bahasa kita sifat fi'liyah kepada Allah, yaitu Allah menyebutkan dalam surah Al-Mujadilah, qad sami'allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha. Nah, ini kan jelas. Kemudian ada nas-nas yang lain yang dalam istilah kita kan ada dilalah mutabaqah, ada dilalah tadammun, ada dilalah iltizam. Ya. Dilalah mutabaqah adalah dalil dalam makna utuh dari kalimat. Jadi secara sempurna. Dilalah tadammun adalah dalil yang di situ juz'iyah dari makna. Jadi bagian dari makna kalimat. Tapi dilalah talazum adalah dalil yang merupakan dari keluar dari makna. Jadi bukan dari lafadznya, tapi konsekuensi dari luar. Min kharijil lafz. Nah, seperti kita di sini katakan, ketika kita diperintahkan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya,
maka secara otomatis menunjukkan Allah mendengar. Allah Maha mendengar. Karena kita diperintahkan berdoa untuk menyeru Allah, untuk memanggil Allah dengan menyebutkan kita ya Allah, ya Rahman, ya Ghafur, atau seperti dalam contoh hadis ini, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, ini nas ya. Nah, dengan itu kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalil tentang sifat itu lebih luas dari dalil tentang nama. Nah, kemudian poin yang keempat dari judul ini, gitu, apa yang dijelaskan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala tentang masalah nama dan sifat Allah khusus di sini adalah yaitu sifat as-sam'u, al-basar, nama as-sami dengan nama al-basir. Nah, itu ingin juga menjelaskan bahwa dalil Allah disifati mendengar, dalil Allah disifati dengan melihat, itu dalilnya lebih luas, yaitu dilalatul kitab, dilalatul sunnah, dilalatul akli, dilalatul fitrah, dilalatul ijma. Jadi 5 dalil untuk menetapkan kedua sifat ini adalah berkumpul. Pertama dalil Quran. Jelas ya, ayat-ayatnya banyak. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa kana Allahu samian basir. Wa huwas samiun basir. Dan ayat-ayat yang berbeda di dalam Quran begitu banyak. Kemudian yang kedua dalil dari sunnah. Ya, dalil dari sunnah. Tadi dikatakan tad'una samian basira. Kalian menyeru Allah yang maha mendengar, maha melihat. Jadi ini adalah sunnah. Kemudian ijma ahlul kiblah. Ijma ahlul kiblah. Artinya ijma dalam di sini ya seperti tentunya semua ya orang yang menetapkan sifat Allah, termasuk di sini tentunya Asy'ariyah, Kulabiyah, Maturidiyah, ya dalam hal ini sama dengan ahli sunnah wal jamaah, yaitu menetap Allah maha mendengar, Allah maha apa? Maha melihat. Jadi ditetapkan sifat ini. Ya, karena tentunya sifat hayat, ya, kemudian sifat ilmu, sifat basar, sifat sam'u. Ini diantara yang ditetapkan oleh semua penetap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian secara akal dan fitrah. Jadi secara akal dan fitrah. Bagaimana secara akal dan fitrah? Itu dilihat dari beberapa sisi. Bahwa dalam makhluk, kalau makhluk dikatakan mendengar, manusia umpamanya ya, mendengar. Kemudian manusia melihat. Maka ini kamal. Ya. Tapi kalau tuli, kemudian buta, nakis. Maka ada istilah di sini, apa yang sempurna pada manusia, dan itu adalah kamal mutlak tentunya, maka Allah lebih berhak untuk disifati dengan sifat itu. Dan apa-apa yang nakis pada manusia, maka Allah lebih nakis, lebih kurang, lebih cacat. Jadi kalau manusia itu mendengar, kemudian manusia melihat, sempurna. Maka tentunya Allah berhak disifati dengan sifat itu. Jadi Allah berhak disifati dengan sifat itu. Hanya saja tentunya sifat yang diidhofatkan kepada Allah Ta'ala berbeda dengan apa yang diidhofatkan kepada manusia. Jadi seperti kita tadi, kalau manusia disifati dengan mendengar itu adalah sempurna. Kalau manusia disifati dengan sifat apa? Melihat adalah sempurna. Maka Allah adalah lebih berhak dengan sifat ini. Tapi laisa kamitsli syai'un. Karena mendengarnya manusia terbatas. Penglihatan manusia terbatas. Tapi penglihatan Allah adalah meliputi segala sesuatu. Pendengaran Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Ini dari sisi pertama. Artinya bahwa akal itu mengetahui, ya, artinya menetapkan. Ketika dalam manusia itu dikatakan kamal,
ya, maka Allah lebih berhak untuk disifati dengan sifat kamal itu. Ketika ketika manusia disifati dengan sifat tuli atau disifati dengan sifat buta, itu adalah nakis, maka Allah lebih dari itu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tahu as-sami'u ismun min asma'illah. Was-sam'u sifatun min sifatillah. As-sami'u nama di antara nama Allah. As-sam'u yaitu diartikan dalam bahasa Indonesia Maha mendengar, itu sifat di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat as-sam'u yang diidhofatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengandung banyak makna. Jadi mengandung banyak makna. Ya, jadi mengandung banyak makna. Ya. Apa yang dimaksud mengandung banyak makna? Ya. Yang pertama yaitu idrakul masmu. Yani idrakul masmu. Jadi kita dilihat kepada dua dulu. Bahwa nama as-sami, sifat as-samu itu mengandung dua makna yang besar. Yang pertama, idrakul masmu. Bahwa Allah itu mendengar sesuatu. Artinya masmu yang didengar. Jadi Allah Ta'ala maha mendengar. Yang dalam arti Allah meliputi segala sesuatu. Pendengaran Allah meliputi segala sesuatu. Ya, artinya yang nampak, yang tersembunyi. Ya, yang dekat dan yang jauh itu kan. Itu dalam makna kalau digambarkan dalam pandangan kita manusia. Yang kedua, makna dari ya as-sam'u bimakna istijabatul masmu. Istijabatul masmu. Allah maha mendengar, artinya Allah juga mengijabah. Artinya Allah memenuhi orang yang meminta kepadanya. Ya Allah memenuhi orang yang meminta kepadanya. Maka ini kalimat nama as-sami dari maknanya sifat adalah as-samu. Nah, dalam poin yang pertama yaitu idrakul masmu. Bahwa Allah itu mendengar. Ya. Mendengar perkataan, mendengar ucapan, mendengar panggilan, gitu, mendengar seruan. Karena itu yang dinamakan masmu. Itu apa? Idrakul aswat. Allah Ta'ala yaitu mampu meliputi suara. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Di mana beliau mengatakan, Alhamdulillah, alladzi wasi'a sam'uhu al-aswata. Segala puji bagi Allah Ta'ala, itu kan, yang pendengarannya meliputi semua suara. Artinya kalau didoakan berkaitan doa meliputi semua panggilan hambanya. Jadi ketika hambanya itu berdoa di seluruh dunia, maka tidak ada yang akan luput dari pendengaran Allah. Ketika orang itu berbicara, ya mau bicara dengan sembunyi-sembunyi, mau bicara dengan suara yang keras, maka Allah meliputi pendengarannya. Mau itu adalah bentuk bisik-bisik gitu kan, ya bisik-bisik, Allah mendengar. Maka tidak ada apa-apa, tidak ada perkara pun yang tidak terdengar oleh Allah Ta'ala. Bahkan ya apa yang terbetik dalam hati kita, apa yang terlintas dalam hati kita akan dibicarakan, maka Allah Ta'ala meliputi. Jadi meliputi. Ya. Nah, maka kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, idrakul masmu. Nah, Allah maha mendengar, yaitu mendengar semua suara, mendengar semua panggilan. Itu memiliki 3 makna. Allah mendengar. Yang pertama yaitu huwa bima'nal am, yaitu bahwa Allah mendengar dalam arti meliputi segala sesuatu, semuanya, umum. Ya, mendengar ucapan orang kafir, mendengar ucapan orang mukmin, mendengar ucapan orang ahlu taat, mendengar ucapan ahlu maksiat, umum.
Allah mengatakan wa kana sami'an basira. Wa kana sami'an basira. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang digunakan di dalam Al-Quran ketika dikatakan Allah mendengar, itu bermakna litahdid. Litahdid. Litahdid itu apa? Untuk memberikan peringatan dan ancaman. Seolah-olah begini, kalau saya berkata kepada orang, jangan hati-hati, kamu jangan ngomong sembarangan, ada yang mendengar. Yang pokoknya kalau saya jadi pimpinan, diperingatkan, antum jangan sembarangan ngomong, walaupun saya tidak mendengar, ada yang mendengar. Nah, kata-kata saya mendengar itu artinya untuk memberikan peringatan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat Quran, kata-kata sami'a, Allah mendengar, untuk apa? Hati-hati, kamu tidak boleh mengatakan perkataan kecuali baik. Ya, kenapa? Karena Allah Maha mendengar. Kalian tidak boleh menganggap bahwa apa yang kalian bicarakan, apa yang kalian rencanakan dalam sebuah pembicaraan, kalian jangan menganggap bahwa Allah itu tidak tahu. Allah tahu apa yang kalian rencanakan, apa kalian yang sembunyikan, apa yang kalian rahasiakan. Itu Allah Ta'ala Maha mendengar. Sebagaimana di dalam ayat ini. Dalam ayat ini. Qad sami'allahu qawlal ladzi qalu innallaha faqirun wa nahnu agniya. Jadi kita lihat di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita. Atau Allah Ta'ala berfirman, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa jahrahum. Apakah kalian menyangka bahwasanya kami tidak mengetahui apa yang nampak dan apa yang kalian sembunyikan dan kalian nampakkan? Allah Maha melihat. Nah, ini adalah pembelajaran tentang iman. Pembelajaran tentang takwa, bahwa kita harus bertakwa dalam setiap tempat. Kita harus mampu menjaga lisan kita. Jangan kita sembarangan lisan. Ya. Jangan menganggap kalau kita merahasiakan sesuatu pembicaraan, Allah tidak mengetahuinya. Jangan menganggap kalau kita punya perencanaan musyawarah dengan sembunyi-sembunyi akan membuat kerusakan, akan membuat keonaran, akan membuat keburukan, bahwa Allah tidak mendengar semua apa yang kamu bicarakan. Maka kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, Nabi SAW mengatakan, ittaqullah ma summa kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Bagaimana kita bertakwa kepada Allah Ta'ala di mana saja kita berada? Menjaga lisan kita, menjaga hati kita, menjaga perbuatan kita. Salah satunya iman bahwa Allah Maha mendengar. Iman bahwa Allah Maha melihat. Nah, itu poin yang kedua. Jadi makna Allah mendengar. Dalam Al-Quran redaksinya memiliki makna untuk memberikan sebuah peringatan. Yang ketiga adalah bimana ta'yid. Ta'yid. Ketika disebutkan kalimat berkaitan dengan nama As-Sami atau nama atau makna As-Sam'u, Allah Maha mendengar, itu untuk menunjukkan ta'yid bahwa Allah itu menolong, membela, akan menolongnya. Ya. Seperti mungkin kita juga sering, mungkin orang yang punya jabatan, orang yang punya kekuatan, ya pergi aja, saya kok mendengar, gitu kan. Ya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Ya, itu dalam surah Thaha. Allah berfirman, ya, qala la takhafa inni ma'akuma asma wa ara. Jadi dikatakan, ya, janganlah kalian berdua takut. Ya, jadi janganlah kalian berdua takut. Sesungguhnya aku, itu kata Allah, ya, bersamamu. Aku mendengar dan aku melihat. Jadi aku mendengar, aku melihat. Ya, ini ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk pergi mendatangi Fir'aun laknatullah. Yang mana Fir'aun laknatullah itu orang yang bengis, orang yang zalim, ya. Orang yang bengis, orang yang zalim. Dan Musa alaihi salam secara fitrah manusia takut dengan kezalimannya. Maka Allah Ta'ala menenangkan kepada keduanya.
Jadi menenangkan kepada keduanya bahwa Allah akan menolongnya, Allah akan menjaganya dari semua rekayasa musuh, dari semua keburukan siapa? Keburukan Fir'aun laknatullah. Allah berfirman, qala la takhafa innani ma'akuma asma wa ara. Dan tentunya ma'iyah di sini juga ma'iyatul khasah. Artinya ma'iyah secara khusus yang artinya Allah menolong, yang artinya Allah menguatkan. Jadi Allah menolong, Allah menjaga. Nah, maka kata-kata di sini as-sam'u yaitu asma'u wa ara yang artinya Allah Ta'ala memberikan pertolongan, Allah memberikan apa? Penjagaan. Jadi Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan penjagaan. Dan ini tentunya kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna dari kalimat Allah mendengar. Jadi Allah mendengar dalam arti Allah mendengar sesuatu yang berkaitan dengan definisi kita adalah suara. Mendengar yang memanggilnya, mendengar yang memujinya, mendengar yang mengagungkannya, mendengar suara takbir manusia, mendengar suara tasbih manusia, mendengar suara tasbih manusia. Itu semuanya menunjukkan adalah idrakul masmu, mendengar yang didengar. Sesuatu perkara yang didengar. Nah, akan tetapi kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengaran Allah taala itu adalah meliputi segala sesuatu. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna, yaitu mendengar apa yang tersembunyi, apa yang disembunyikan, apa yang dirahasiakan, dan mendengar apa yang dijaharkan. Jadi mendengar apa yang dijaharkan. Nah, kemudian di sisi lain, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mendengar memiliki makna yang kedua tadi, Allah memenuhi permintaan yang menyeru kepadanya. Jadi dalam arti ini istijabah, Allah memenuhi permintaan hambanya. Dan Allah maha mampu untuk memenuhi semua permintaan hambanya. Ya, kalau kita kan mungkin mendengar permintaan manusia, sesama manusia, kita mendengar permintaan orang, tapi kita tidak selamanya bisa memenuhi permintaan saudara kita. Nah, mungkin ada orang bertanya, kok Allah tidak menjawab? Nah, itu menjawab bukan Allah tidak mampu memberikan permintaan itu, tetapi terkadang ada penghalang untuk orang tersebut untuk diijabah permintaannya. Jadi ada penghalang. Bukan Allah tidak mampu. Tapi kalau kita kan orang meminta uang 1.000 kita bisa. Tapi ketika orang minta uang 1 miliar kita tidak bisa. Kenapa? Karena mungkin kudrah kita tidak seperti kudrah Allah. Kemampuan kita tidak seperti kemampuan Allah Ta'ala. Nah, lalu mana dalil yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala dari kalimat as-sami, ya, dari nama as-sam'u yang memiliki makna Allah itu mengijabah, Allah itu memenuhi. Nah, inilah firman Allah Ta'ala, umpamanya adalah inna rabbi lasami'ud du'a. Inna rabbi lasami'ud du'a. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, sesungguhnya Rabbku maha mendengar kepada permintaan orang yang meminta. Artinya di sini lasami'u yang artinya Allah maha memenuhi. Allah maha mengijabah atas permintaan hambanya. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan dalam Al-Qur'an, ya, wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Nah, di sini ayatnya juga wa hum la yasma'un bermakna wa hum la yastajibun. Dan janganlah kalian seperti orang yang mengatakan kami mendengar dan mereka tidak mendengar. Qalu sami'na, kami benar. Wa hum la yasma'un, tapi mereka tidak mendengar. Maksudnya apa? Mereka mendengar tapi tidak memenuhi permintaan, tidak memenuhi perintah, tidak memenuhi larangan.
Ya, maka digambarkan tidak mendengar. Tapi Allah mendengar, maha mengijabah. Allah mendengar, maha memenuhi atas permintaan apa? Hambanya. Hanya kita mengetahui diijabahnya satu permintaan hamba itu mesti ada syaratnya. Jadi tidak setiap orang meminta kepada Allah, Allah akan memberi. Tapi Allah maha memberi dan bisa untuk memberi. Tapi terkadang tidak memberi dan tidak diijabah permintaan seorang hamba, karena kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kita memahami bahwa ada syaratnya untuk diijabahnya doa kita, untuk diijabahnya permintaan kita. Nah, atau dalam sisi lain, bahwa terkadang orang meminta, jadi terkadang orang meminta, ya, terkadang orang meminta, tapi ada mawaninya, ada penghalangnya. Atau dalam hal yang memang bukan makomnya untuk meminta. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tidak ada lagi kenabian, maka tidak bisa sekarang orang meminta jadi nabi. Kenapa? Karena Allah telah menutup kenabian. Jadi telah menutup kenabian. Maka permintaan itu tidak akan pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dia adalah tidak memenuhi syarat-syarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diijabah apa? Untuk diijabah doanya. Ya. Itu berkaitan dengan nama tersebut. Jadi berkaitan dengan nama tersebut. Kemudian kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhubung waktunya udah habis, ya lewat 10 menit, dan kita menyisakan untuk pertanyaan. Jadi kita menyisakan untuk pertanyaan. Sebelum di pekan depan kita akan menjelaskan makna dari kandungan hadis-hadis yang mulia ini. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas penjelasan dan nasihatnya yang telah disampaikan yang berkaitan dengan pembahasan kitab Tauhid dari Sahih Bukhari. Tapi ikhwati fillah, para pemerhati roja dimanapun Anda berada, memasuki sesi interaktif, maka kami persilahkan bagi Anda para pemirsa sekalian untuk bertanya jawab seputar materi dengan cara mengirimkan pertanyaan. Bismillah, dengan hamba Allah. Mohon izin bertanya, dengan adanya bab sifat Allah lebih luas daripada bab asma, maka yang manakah yang harus kita pelajari terlebih dahulu dan manakah yang lebih utama? Barakallahu fikum. Tafadhal Ustaz. Kalau yang mana dulu ya semuanya dipelajari. Dipelajari. Maksudnya bab sifat gini, maksudnya kalau kita akan menetapkan nama Allah, dalilnya kan cuma satu. Jadi nas yang menunjukkan di situ adalah nama. Ya. Dan nama itu adalah setiap yang bisa untuk kita seru. Tapi kalau menetapkan sifat-sifat Allah, dalilnya lebih luas gitu maksudnya. Jadi kalau menetapkan nama Allah, dalilnya lebih sempit. Karena hanya nas yang menunjukkan nama. Gitu. Ya, As-Sami, Al-Basir, Al-Alim, Al-Ajiz, Al-Ghafur gitu ya. Tapi untuk menetapkan nama sifat Allah, itu dalilnya lebih luas. Kenapa dikatakan lebih luas? Dari setiap nama yang mengandung sifat. Yang kedua, nas yang menunjukkan zat Allah, apa sifat Allah, seperti umpamanya Dzur-Rahmah, Walillahil Izzah, menetapkan sifat Izzah, menetapkan sifat Rahmah. Kemudian juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diambil dari konsekuensi-konsekuensi lain. Seperti tadi, ketika kita mengatakan Allah Maha memenuhi permintaan, ya. Kemudian kita diperintahkan berdoa kepada Allah, ya. Kemudian Allah itu tidak tuli, ya. Itu kan menunjukkan sifat Allah mendengar, itu yang dimaksud. Wallahu taala a'lam. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas jawabannya yang telah diberikan. Tapi ikhwati fillah, kita beralih ke layanan telepon. Silahkan. Halo. Baik, nampaknya terputus. Kita beralih ke layanan pesan WhatsApp. Kita bacakan pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustadz, dari hamba Allah. Ustadz, apabila Allah disifati dengan sifat mendengar, melihat, dan lain sebagainya, maka apakah diperbolehkan kita bertanya-tanya akan kaifiahnya? Terima kasih Ustadz. Kalau bertanya tentang kaifiahnya ya tidak boleh gitu, karena
kaifiyah itu majhul. Tentang kaifiyah sifat Allah itu majhul. Allah tidak mengasih tahu, Rasul tidak mengasih tahu. Tetapi tentunya sifat Allah punya kaifiyah, tapi Allah tidak mengasih tahu. Maka kata Imam Malik, contohnya dikatakan al-istiwa maklum, wal kaifu majhul. Istiwa itu maklum maknanya, tetapi kaifiyahnya tidak diketahui. Jadi tidak boleh kita menetapkan kaifiyah, karena kita memiliki satu kaidah min ghairi takyif, tanpa menyebutkan kaifiyah. Wallahu taala a'lam. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas jawabannya yang telah diberikan. Baik, kita bacakan pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasannya Ustaz tentang sholat perkara tahiyat. Di waktu kita membaca syahadat, bagaimana cara mengangkat telunjuknya? Apakah naik turun serta pandangan mata kita Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran. Oh ya. Sebenarnya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, mengangkat telunjuk ketika tahiyat itu bukan ketika asyhadu alla ilaha illallah, tetapi dari awal. Jadi dari awal kita mengatakan at-tahiyatu lillah. Ya. Jadi dari awal sampai akhir doa itu mengangkat telunjuk. Nah, tetapi ada lagi pembahasan, apakah digerak-gerak atau tidak. Nah, digerak-gerak atau tidak. Jadi kondisinya seperti begini, tasyahud itu yang satu riwayat dikatakan hinsir wal binsir, jari manis dan kelingking dilipat, kemudian ibu jari dengan jari tengah itu dilingkar dan isyarat. Jadi begini. Jadi tidak digerakkan hanya ketika tidak begini, asyhadu alla ilaha, enggak. Begini aja. Nah, adapun menggerakkan, kalaupun ingin menggerakkan dalam seterusnya gitu, seterusnya. Karena dikatakan dalam hadis riwayat ya Wa'il ibnu Hujr yaitu tsumma yuhariku yad'u biha. Beliau menggerakkan dan berdoa. Jadi tidak hanya bergerak ketika kalimat asyhadu alla ilaha illallah, tetapi selama kita tahiyat, kan tahiyat itu ada tahiyat, ada sholawat, ada isti'adah, ada doa. Ya, jadi itu semuanya. Tidak hanya ketika mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya yang telah diberikan. Tapi ikhwati fillah, para pemerhati roja dimanapun Anda berada, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda, dan nampaknya pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan penutup pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Maka kepada Ustaz dipersilahkan untuk menyampaikan kalimat ikhtitam dan kesimpulan. Tafadhal Ustaz. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kesimpulan untuk sementara kita hari ini membahas tentang nama As-Sam'u wal Basar, yang menetapkan sifat As-Sam'u wal Basar. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Nah, kemudian poin yang sangat pentingnya, dan ini akan dibahas ulang nanti, hikmah di balik kita mengetahui nama As-Sami, nama Al-Basir. Hikmah di belakang kita memahami Allah disifati dengan Maha mendengar, Allah disifati Maha melihat. Itu untuk menjaga ketakwaan kita. Adanya haub kita kepada Allah, adanya rasa takut kita kepada Allah, agar kita tidak boleh menganggap kita melakukan keburukan, ada orang melihat. Tidak boleh. Allah Maha melihat. Kita tidak boleh melakukan satu perkataan buruk karena kita menganggap tidak ada yang mendengar. Allah Maha mendengar. Maka tidak boleh berkata, tidak boleh berbuat kecuali yang baik, karena Allah Maha melihat, Maha mendengar kita. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.